Dan itu dengan coba resapi dengan bayangkan, misalkan ketika hari ini kita tidur, tiba-tiba kita ada bangun lagi. Lho niku kathah niku kejadian tiyang ingkang mati ketika pada malam itu dia tidur, padahal waktu itu sebelumnya kondisinya baik-baik saja, sehat. Nah, ini kalau kita mau merenungkan semacam ini, nanti hati kita itu akan bergetar sendiri, merasa takut. Ya kalau kita nanti misalkan dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidur, itu kita sudah ada persiapan. Mungkin amal kita sudah baik, tapi kalau belum, kita mungkin lagi asik-asiknya menikmati, lagi asik-asiknya memikirkan harta dunia, lagi asik-asiknya kita mencari uang, tiba-tiba kita tidur mati tanpa persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin syaikhina Muhammad sekolani inna wa yuridu jazan fil jannah wa yamana bi asma'ihi wa ma'lum fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah al-abdu ing kawula kullu yaumin ing dalem saben-saben dina ya namu iku turu sapa abet wa yastaiqidu lan tangi utawa bangun sapa abet wa kadzalika lan kaya mungkon-mungkono kang tinutur syukuruhu utawi pira-pira rambute abet wa azfaruhu lan pira-pira kukune abet kullama sakota semangsane gugur rontok apa rambut lan kuku kullama sakota minha sanggeng rambut lan kuku roja'a mongko bali to kembali lagi ilama maring barang maring panggonan kana kang ana apa. Ini masih melanjutkan tentang keterangan wingi bahwa orang yang makan barang yang halal meninggalkan makanan yang haram itu hatinya menjadi bening, menjadi bening. Ketika hatinya bening, hatinya bersih, maka dia bisa merenungkan, memikirkan tentang kejadian-kejadian, yaitu setiap manusia itu dikasih Allah iso turu, iso bangun, iso tangi, iso. Jadi kalau kita merenungi kok awake dhewe kita tiba-tiba iki kok rasane kok terus ngantuk, kudu turu. Ini kalau kita renungkan, ini sebenarnya ada apa di balik ini? Kok kita itu rasanya akhir wayang bengi, kok rasanya tiba-tiba ngantuk. Bahwa badhe salat subuh meniki biasanya enak-enake ngantuk kepengin turu. Lho kok iso ngono? Ngoten. Lah kalau ini tidak kita renungkan, itu ya kelihatannya biasa aja kejadian ini ya kita kayak ya jen ngono manusia kan. Tapi ketika kita renungkan, ketika bayangkan, ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang lemah sekali di hadapan
Allah. Kita itu tidak punya daya, karena kita tidak bisa mencegah. Misalnya jenengan wis kesel ngantuk, iku ora iso jarak apa itu ngantuke iku jenengan terus bisa dihilangkan begitu saja, niku tidak bisa. Ngoten. Kecuali mungkin kita dengan ikhtiar, misalnya diminumi kopi dan sebagainya, itu aja. Tetap sebenarnya rasa kantuk itu sebenarnya ada, kepengen satu. Ini menandakan fisiologis manusia, tubuh manusia itu ada proses alamiahnya yang manusia sendiri itu tidak bisa mengaturnya, Terus awake dhewe bareng wis turu kok iso tangi, kok tiba-tiba iso tangi dhewe. Terus jenengan bayangaken, misalkan ketika kita tidur, jenengan wis ngantuk turu, tiba-tiba tidak ditangekno dening Allah, awake dhewe ora tangi meneh, alias mati. Dan itu jenengan coba resapi, jenengan bayangkan, misalkan ketika hari ini kita tidur, tiba-tiba kita tidak bangun lagi. Lho niku kathah niku kejadian tiyang ingkang mati ketika pada malam itu dia tidur, padahal waktu itu sebelumnya kondisinya baik-baik saja, sehat. Nah, ini kalau kita mau merenungkan semacam ini, nanti hati kita itu akan bergetar sendiri, merasa takut. Ya, kalau kita nanti misalkan dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidur, itu kita sudah ada persiapan. Mungkin amal kita sudah baik, tapi kalau belum, kita mungkin lagi asik-asiknya menikmati, lagi asik-asiknya memikirkan harta dunia, lagi asik-asiknya kita mencari uang, tiba-tiba kita tidur mati tanpa persiapan. Nah, ini coba kita renungkan, kita bayangkan, kalau hati kita itu jernih, hati kita itu bening, kita bisa merenungi hal-hal semacam ini. Nanti jenengan kalau angen-angen kados ngeten niku rasane ketika ape turu niku wedi. Nggih niki ini juga dialami oleh para, tidak hanya justru mereka yang begitu merasakannya itu adalah mereka orang-orang yang hatinya bersih, para ulama, para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu. Dalam sebuah kisah-kisah itu dia situasi yang paling dikhawatirkan itu ketika tidur konek kebablasan, ngoten. Lho ketake kaya sepele kira. Ketake kaya sepele, ketake kok malah awake dhewe iki turu, iki wis ngantuk turu engko tangi. Ya nek tangi meneh kan ngoten. Niku soalnya ini sebenarnya sebagai untuk peringatan kita sebenarnya. Kita bisa apa itu bangun tidur lagi, peringatan bahwa setiap saat manusia kalau Allah itu menghendaki itu kapan saja, detik kapanpun itu bisa saja dia dimatikan Allah begitu saja. Manusia betul-betul dia tidak berdaya kalau sudah begini. Ngoten. Lho Roro aku kok maksiat ngantuk mau karpe kepengen melek. Tapi apa daya manusia kalau memang Allah itu memberikan ngantuk. Terus kayak misalnya kayak sopir no tengah dalan bengi karepe ya kepengen dimelek-melekno. Awake wis dikuatno, wis diombeni jamu ben bisane betah melek. Tapi apa daya nek Allah hanya memaringi kantuk niku nggih
maklap ngoten. Mulane ana kejadian akeh tiba-tiba wong ngantuk terus tabrakan. Karena apa? Manusia ini tidak mampu mengontrol. Dia hanya berusaha. Makanya kita tidak bisa menyalahkan bahwa misalkan ada orang yang mengantuk terus turu terus motore nabrak, mulane mau omah mau ya turu persiapan. Mungkin kita bisa usaha semacam itu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, itu namanya jenengan bisa saja dibuat ngantuk waktu itu, bisa saja. Soalnya kula dhewe pernah ngalami piyambak ketika suatu hari nyopir malam niku rumah kula nggih pun persiapan. Terus pun kula ombeni kopi. Tapi niku nggih wonten situasi ternyata kula niku seperti koyok ngantuk sebentar. Lho niku maksud padahal nggih cara persiapan niku pun wonten. Terus kula mikir, iya berarti menungso iku mau trima usaha. Sing iso maring keselamatan niku hakikatnya jen pangeran. Mulane kula nek setiap bepergian lunga niku selalu baca bismillah, berdoa. Niku penting sekali. Soalnya sehebat apapun, semampu apapun manusia itu, dia sebaik apapun usahanya, tapi kalau Allah memang menghendaki, itu bisa saja terjadi. Niki hati-hati. Mulanya awak dhewe ra iso nyalahno, oh sopir iku wis sertian kok tidak bisa. Hal-hal semacam itu koyo dilalah anjen nek pangeran pun ngersakaken. Inilah kita kalau mau merenungkan bahwa kita itu tiba-tiba bisa tidur, tiba-tiba bisa bangun. Kemudian kita juga bisa merenungkan angen-angen mikirno bahwa ketika rambut itu rontok, rambut kita cukur atau rontok sendiri atau kuku kita potong, itu kemudian ternyata kok bisa tumbuh lagi, iso dawa meneh, rambutnya iso dawa meneh. Lah ini kalau kita resapi, kalau kita renungkan, kok rambut itu kok iso kembali sendiri, iso tukul meneh. Terus sapa sing nukulno, kan ngoten. Ini memberikan gambaran contoh kalau Allah itu ingin menumbuhkan sesuatu, kalau Allah itu ingin menghilangkan sesuatu, itu mudah saja. Sebagaimana rambut dan kuku itu rontok dan kemudian dikembalikan lagi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur sebagaimana hal yang sudah disebutkan alailu utawi wengi wan nahari lan alailu utawi wengi wan nahari lan rina iku yatana wabani iku bergantian karone saling bergantian ulama dhaba semangsane ilang atau pergi apa ahaduhuma salah sijine wengi lan rina ketika waktu siang dan malam salah sijine pergi jaa mongko teka datang apa al-ukhra liyane. Jadi kita juga bisa merenungkan ketika datangnya malam dan siang. Malam dan siang itu kok bisa bergantian secara otomatis. Agar bar bengi kok rino, barino ganti bengi. Lah misale tiba-tiba iki kok keadaan bengi terus. Mungkin jenengan kok pernah angen-angen misale kok jarak dunia iki diparingi Allah keadaannya tiba-tiba malam terus. Niku menurut napa niku ahli astronomi atau ahli
fisika, ketika misalkan kok bumi ini itu malam terus, itu jenengan sehari saja tidak ada matahari. Tidak ada matahari maksudnya memang betul-betul tidak ada matahari, itu bumi ini akan dingin sekali. Ini baru sehari diperkirakan. Maksudnya tidak ada matahari ya di belahan dunia manapun. Kalau misalkan saat ini kan dinginnya itu tidak ada matahari karena memang waktu itu mendung atau memang di negara situ memang tidak terkena sinar matahari seperti di daerah kutub utara, itu daerah situ tidak terkena sinar matahari, jadi dingin terus. Tapi yang dimaksud bukan itu, misalkan tidak ada cahaya matahari di dunia ini, itu akan dingin sekali. Nah ini sebagai gambaran bahwa seperti dino kiamat. Dino kiamat niku dalam dikisahkan dalam hadis niku sebelum matahari terbit dari arah barat niku kan aslinya matahari napa niku malam niku aslinya panjang. Jadi kejadian ketika sebelum matahari terbit dari arah barat niku malam niku panjang nyampe 3 hari atau berapa hari itu saya lupa. Lah orang yang tahu malam itu panjang itu orang yang biasa bangun malam. Kayak jenengan niki biasanya sebelum subuh sudah bangun tangi. Itu yang tahu, dia merasakan loh bengi iki kok suwe ora pajar-pajar. Niku mereka nanti ketika datangnya hari kiamat itu mereka yang tahu duluan. Jadi terus mereka ketika merasakan seperti diberitahu oleh Allah, terus mereka podo jungkung karena ini sudah hari kiamat. Itu sebelum matahari terbit ke arah barat itu begitu. Sebaliknya ketika orang yang tidak pernah bangun malam, ahli maksiat, banyak melakukan dosa, ya dia turu ya enak baik, turu sebagaimana biasanya, tidak rumangsane tidak pernah terjadi apa-apa. Terus tiba-tiba dia tahu paginya ternyata matahari itu sudah terbit dari arah barat. Nah, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, pintu tobat sudah ditutup. Nah, ini membayangkan ketika kita merenungkan kejadian ada malam, ada siang, kita renungkan semacam itu bahwa ketika Allah misalkan dadekno siang terus, niku panase niku nggih mboten kanten nang donya niki. Wong baru seperti ini nggih musim kemarau ini di negara-negara yang tertentu itu sampai mengalami panas yang di atas 40 derajat. Itu kalau untuk manusia itu bisa menimbulkan kematian, dehidrasi dan sebagainya. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khair qariban wa 'anil syarri wal hawajil fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.